Fajar di kota Wirajaya pecah dengan bunyi jenderang perang. Pasukan istana berbaris rapi di gerbang kota, bersenjata lengkap dengan baju zirah berkilau. Mereka dipimpin oleh Jenderal Wiraatmaja, salah satu panglima terbaik kerajaan, terkenal kejam sekaligus licik. Di sisi lain, Arya berdiri di atas menara kayu sederhana. Ia menatap rakyat dan para bangsawan yang kini menjadi pasukannya. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, senjata mereka seadanya tapi semangat mereka menyala. Arya tahu, inilah ujian pertama yang akan menentukan arah perjuangan. Ki Jagat berdiri di sampingnya. Tuanku, kita mungkin kalah jumlah. Tapi jika kita bertahan dengan strategi, kita bisa membuat mereka gentar. Arya mengangguk. Ia lalu berteriak lantang ke arah rakyatnya. Hari ini bukanlah hari kematian kita, melainkan hari kebangkitan kita. Ingat, kita tidak berperang demi dendam, tapi demi keadilan. Jika kita jatuh, biarlah anak-anak kita tahu bahwa kita pernah berdiri melawan tirani. Sorak-sorai meledak, menggema di seluruh penjuru kota. Pertempuran pun dimulai. Pasukan istana menyerbu gerbang kota, namun para pemberontak sudah menyiapkan jebakan. Jalanan sempit dipenuhi minyak lalu disulut api ketika pasukan musuh masuk. Kobaran api membuat barisan mereka kacau. Dari atap rumah, pemuda desa melempar batu dan panah, sementara para bangsawan memimpin serangan darat. Arya sendiri turun ke medan perang. Dengan pedang di tangan, ia menebas prajurit demi prajurit. Setiap gerakannya penuh keyakinan, seolah takdir benar-benar merestuinya. Para pemberontak yang melihatnya semakin bersemangat, berteriak, "Hidup Paduka Arya, hidup Raja sejati." Namun Jenderal Wiraatmaja tidak gentar. Ia maju ke garis depan. Pedangnya berkilat di bawah cahaya matahari. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka dan sorot matanya tajam. Dengan satu tebasan, ia menumbangkan 3 orang sekaligus. Ketika melihat Arya, ia berteriak, "Jadi kau pemuda yang mengaku pewaris tahta? Mari kita buktikan kebenarannya di medan perang." Arya menyambut tantangan itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Suara benturan pedang menggetarkan udara. Jenderal Wira kuat dan berpengalaman, tapi Arya memiliki kecepatan dan semangat yang tak tergoyahkan. Pertarungan berlangsung lama. Darah menetes di tanah. Napas mereka tersengal, tapi tidak ada yang mau mundur. Di saat genting, Jenderal Wira berhasil menghantam Arya hingga terjatuh. Semua orang terkejut. Namun sebelum jenderal sempat mengakhiri, Ki Jagat melempar tombak dari kejauhan, memaksa sang jenderal mundur sejenak. Arya bangkit kembali, kali ini dengan tekad lebih kuat. Dengan gerakan cepat, Arya menebas pedang lawannya, membuat jenderal kehilangan senjata. Ujung pedang Arya kini terarah tepat ke lehernya. Hening menyelimuti medan perang, semua pasukan berhenti menunggu keputusan. Arya menarik napas dalam-dalam. Ia bisa saja menghabisi jenderal itu, tapi kata-kata Ratna terngiang di telinganya. "Jangan biarkan dendam menguasaimu." Akhirnya Arya berkata lantang, "Aku bukan pembunuh. Pergilah dan sampaikan pada raja bahwa Arya masih hidup. Katakan padanya hari ini rakyat telah memilih untuk melawan." Jenderal Wira terdiam. Wajahnya pucat tapi ia mengangguk lalu mundur bersama pasukannya. Pertempuran hari itu dimenangkan oleh Arya dan rakyatnya. Sorak-sorai membahana. Nama Arya kini semakin besar, dan kisah tentang kemenangannya menyebar cepat ke seluruh negeri. Namun Arya tahu kemenangan ini hanyalah awal dari perang panjang. Di kejauhan, matahari terbit dengan sinar menyilaukan, seolah menyambut kelahiran seorang pemimpin baru. Kabar kekalahan pasukan istana di Wirajaya sampai ke telinga Raja Baru dengan cepat. Di Balairung megah, ia duduk di singgasananya, wajahnya merah padam. Para pejabat dan panglima berlutut, takut menatap matanya. Bagaimana mungkin pasukan pilihan kalah oleh sekelompok pemberontak desa? Teriaknya, suaranya menggema, membuat semua yang hadir gemetar. Jenderal Wiraatmaja, yang berhasil lolos dari pertempuran, maju dengan wajah penuh luka. "Ampun, Baginda." Pemuda bernama Arya itu, ia bukan orang biasa. Ia memiliki keberanian, strategi, dan kekuatan yang membuat rakyat mengikutinya. Aku sendiri hampir tewas di tangannya. Raja Baru terdiam sejenak. Lalu ia bangkit, melangkah turun dari singgasana, menatap jenderal dengan sorot mata yang tajam. "Arya, nama itu. Aku sudah menghapusnya dari sejarah, tapi ternyata ia kembali. Jika benar ia kakakku yang dulu diracun, maka berarti takdir menertawakanku.
Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu merenggut tahtaku. Ia mengangkat tangannya menunjuk semua panglima yang berlutut. Dengar perintahku. Kerahkan seluruh pasukan ke wilayah sekitar Wira Jaya. Bakar desa-desa yang membantu pemberontak. Tangkap siapa saja yang berani mengucapkan nama Arya. Aku ingin rakyat ketakutan hingga mereka tidak berani lagi menyebutnya. Para panglima mengangguk. Meski hati mereka berat, mereka tahu perintah itu kejam. Tapi tak ada seorang pun yang berani membantah. Sementara itu di ruang pribadi, Raja Baru berjalan mondar-mandir. Dalam pikirannya terngiang masa lalu saat ia masih kecil, selalu merasa berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Arya yang disanjung, Arya yang selalu dipuji, Arya yang dianggap pewaris sah. Rasa iri yang dulu membuatnya ikut merencanakan pengkhianatan kini kembali membakar hatinya. Tidak, kumamnya dengan suara bergetar. Kali ini aku akan memastikan kau mati benar-benar mati. Dan tak akan ada yang bisa mengingatmu sebagai raja. Malam itu, ia memanggil seorang tabib istana yang terkenal memiliki ilmu hitam. Tabib itu kurus bermata cekung. Dengan suara serak menyeramkan. Aku ingin kau membuat racun paling mematikan, kata sang raja. Bukan racun biasa. Aku ingin sesuatu yang bahkan tidak bisa diselamatkan dengan obat apapun. Tabib itu tersenyum tipis. Jika itulah keinginan Paduka, maka aku akan membuat racun dari darah naga hitam. Namun harganya mahal, nyawa 1000 orang. Raja Baru terdiam sejenak lalu tertawa dingin. Nyawa 1000 orang. Ambil dari rakyat jelata. Nyawa mereka tidak ada harganya dibanding tahtaku. Keputusan itu menandai awal kegelapan baru. Rakyat kini tidak hanya menghadapi penindasan, tapi juga terancam menjadi korban eksperimen keji demi ambisi seorang raja yang haus kuasa. Di sisi lain, Arya yang tengah merayakan kemenangan di Wira Jaya mulai mendengar kabar mengerikan. Desa-desa terbakar, rakyat dibantai, dan teror semakin meluas. Ia menggenggam pedangnya erat-erat, wajahnya muram. Ini semua salahku, karena aku kembali rakyat menjadi korban. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jika perang besar tak bisa dihindari, maka aku akan memimpin rakyat untuk mengakhirinya. Dan di balik cahaya bulan, perjalanan menuju perang penentuan mulai terbuka. Kabar tentang kebiadaban istana merambat cepat ke seluruh pelosok. Desa-desa yang menaruh harap pada Arya dibakar, keluarga-keluarga dipaksa tunduk, dan malam-malam dipenuhi ratap tangis. Namun dari abu dan tangis itu, muncul sesuatu yang lain. Amarah yang berubah jadi tekad. Api perlawanan bukan lagi sekadar cemburu atau dendam pribadi. Ia menjadi panggilan kolektif untuk mempertahankan harga diri dan nyawa. Di markas rahasia, yang dulunya gudang gandum di pinggir kota, Arya berdiri di tengah lingkaran, para pemimpin desa dan bangsawan yang bersumpah setia. Wajah-wajah itu lelah, beberapa masih berbekas luka dari serangan pasukan, namun matanya menyala. Ki Jagat menatap rombongan lalu berkata, "Kita tak bisa lagi bertahan di tempat ini. Musuh menggunakan ketakutan sebagai senjata. Kita harus menyerang balik, bukan untuk menjarah, tapi untuk mematahkan perintah tirani mereka." Arya mengangguk. Ia tahu setiap langkah harus dipikirkan matang. Berita yang tersebar dari Wira Jaya telah membuat beberapa kota kecil lain mendirikan kelompok sendiri. Mereka tidak terkoordinasi, tetapi rasa yang sama menghubungkan mereka, ketidakadilan yang tak tertahankan. Arya mengusulkan sebuah rencana. Bukan perang frontal yang menghabiskan jiwa, melainkan serangkaian operasi terkoordinasi untuk memutus suplai, memutus komunikasi, dan mengguncang moral pasukan istana. Malam-malam berikutnya diisi rapat-rapat panjang. Peta-peta digelar, jalur suplai ditandai, nama-nama mata-mata dicatat, dan relawan dilatih. Ratna tak hanya merawat luka fisik, ia juga menenangkan jiwa-jiwa yang hampir patah. Seringkali ia duduk bersama para istri petani yang kehilangan suami, mendengar cerita mereka, memberikan obat, dan membisikkan harapan. Keberadaannya memberi kekuatan moral yang tak ternilai. Operasi pertama dijalankan pada malam tanpa bulan. Sebuah kontingen kecil, dipimpin Raka dan beberapa pemuda terlatih, menyusup ke gudang amunisi di dekat pos militer kecil. Mereka bukan ingin bertempur terbuka, melainkan menanamkan bahan peledak sederhana dan mengambil peta patroli. Dalam kegelapan mereka bekerja seperti bayangan. Beberapa nyaris tertangkap, namun ketenangan dan latihan keras membuahkan hasil. Malam itu gudang hancur, dan pasukan lokal kehilangan suplai untuk beberapa minggu.
Kemenangan kecil seperti itu memberi efek bergelombang. Petani yang semula takut kini melihat kemungkinan. Pedagang yang semula menutup pintu, kini menyembunyikan makanan untuk para pemberontak. Bangsawan yang ragu mulai mengirimkan pesan-pesan samar. Kami mendukungmu, tapi berhati-hatilah. Rasa percaya tumbuh perlahan, seperti akar yang menancap kuat ke tanah. Namun bukan semua berjalan mulus. Di antara keberhasilan muncul bisikan duka. Ada yang mengkhianat. Seorang kepala desa yang nampak setia tiba-tiba tidak muncul dalam operasi. Dan pada pagi hari pasukan, istana telah menunggu di jalan yang akan dilalui rombongan Arya. Pertempuran kecil meletus dan beberapa sahabat gugur. Luka itu menyayat. Ki Jagat menatap tanah dan memukul tongkatnya pelan. Pengkhianat seperti racun, katanya. Jika tidak dicabut, mereka akan membunuh seluruh harapan kita. Penyelidikan cepat mengungkap sebuah pola. Informasi bocor dari tempat penyimpanan, pesan kecil yang terletak di salah satu kedai di kota. Siapa yang tahu? Siapa yang menguntungkan dari setiap kematian petani? Arya menemukan banyak jawaban pahit. Beberapa bangsawan yang awalnya bersumpah, diam-diam berbisik pada pejabat istana agar tetap aman. Ketakutan mereka melahirkan kompromi berbahaya. Kekecewaan itu hampir meremukkan semangat, tetapi di sisi lain juga mempererat tekad. Arya memutuskan merombak struktur kelompok. Mereka membentuk unit-unit kecil yang saling terisolasi, agar satu pengkhianat tak dapat menyapu seluruh jaringan. Mereka juga mulai melatih tim intelijen, orang-orang kecil yang lihai, pedagang yang berpura-pura takut, pelaut yang tahu jalur sembunyi. Strategi berubah menjadi lebih cerdik, lebih licik, namun tetap menjaga martabat. Tidak ada penjarahan, tidak ada pembalasan buta. Tujuan mereka adalah memupuk dukungan rakyat, bukan menaklukkan demi keserakahan. Di tengah perjuangan, Ratna mengalami tekanan berat. Ia tak hanya merawat luka fisik, tapi juga menghadapi psikologis anggota kelompok yang kehilangan keluarga. Suatu malam, setelah menambal luka seorang anak yang menangis memanggil ayahnya yang telah gugur, Ratna duduk di tepi sungai dan menatap cahayanya sendiri terpantul. Arya duduk di sampingnya memegang tangannya lembut. Kau tak boleh kehilangan dirimu, bisiknya. Jika aku menjadi raja nanti, aku ingin tetap menjadi orang yang menolong, bukan menaklukkan. Ratna menatapnya. Itulah aku yang cintai. Ingat itu di saat badai menerjang. Badai itu datang lebih cepat daripada dugaan. Pasukan elit istana, yang dipimpin Jenderal Wiraatmaja dan diperkaya unit-unit baru, melancarkan operasi besar ke beberapa titik sekaligus. Mereka membakar sebuah kota kecil di pinggiran sebagai contoh, menumpas dengan kejam siapapun yang diduga menyokong Arya. Kengerian menyebar, dan seketika banyak penduduk memilih melarikan diri. Mereka kehilangan kepercayaan. Rasa takut kembali menguasai. Namun justru dari api yang membakar, muncul kisah-kisah keberanian yang menjadi legenda. Seorang tukang kayu tua yang kehilangan istri dan anaknya menutup sebuah jalan pemantauan untuk pasukan kerajaan dengan tubuhnya sendiri, agar rombongan anak-anak bisa lolos. Seorang gadis berusia 18 yang sebelumnya hanya membantu di dapur perkemahan, memimpin sekelompok perempuan, menyusup dan mencuri kuda-kuda untuk mengangkut makanan ke markas. Kisah-kisah kecil seperti itu menyulut semangat orang lain. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri beberapa kepala desa dan bangsawan yang masih setia, Arya mengungkap rencana yang lebih besar. Menghadirkan sebuah konfrontasi simbolis di depan istana, bukan serangan langsung yang mengorbankan ribuan nyawa, tetapi gerakan massa yang memaksa kerajaan membuka dialog. Kita akan buktikan bahwa kekuasaan mereka rapuh ketika rakyat bersatu, katanya. Jika mereka memilih membantai, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya menindas. Strategi ini berisiko, namun Arya percaya bahwa moralitas perlawanan adalah senjata terkuatnya. Persiapan pun dimulai. Mereka menyusun barisan damai, menggalang rakyat yang hilang akal untuk datang ke luar kota pada waktu yang sama. Menyanyikan lagu-lagu kebebasan yang membuat prajurit istana ragu akan perintah mereka. Mereka juga menyiapkan rute evakuasi untuk mencegah pembantaian besar. Di saat yang sama, tim-tim kecil akan menyerang pos-pos suplai agar pasukan kerajaan tidak mampu bertahan lama bila mereka memilih melancarkan kekerasan. Ketegangan memuncak saat hari yang ditentukan tiba. Laut manusia berkumpul, sebagian membawa panji kecil,
Sebagian hanya membawa kain putih sebagai tanda damai. Dari kejauhan istana terlihat gelap, bendera berkibar, pasukan berjajar menunggu. Di barisan rakyat, ada ibu-ibu yang memegang foto anaknya yang hilang. Ada pemuda yang belum pernah bertempur, dan ada bangsawan tua yang menunduk malu melihat nasib negerinya. Ketika barisan bergerak perlahan menuju gerbang, Jenderal Wira berdiri di atas kuda, menatap wajah-wajah yang mendekat. Di dadanya perang batin tampak jelas, perintah raja untuk menumpas, atau nurani yang mungkin masih tersisa. Arya berjalan di depan tanpa pedang terhunus, hanya kepala tegak dan senyum yang penuh harap. Ia menatap jenderal dan Parade. Suaranya tenang namun menggema. Kami datang bukan untuk menjarah. Kami datang untuk menuntut hak hidup, hak pekerja, dan hak untuk tak lagi ditindas. Jika kau masih panglima yang mengabdi pada kebenaran, berjagalah pada kehormatanmu. Detik-detik itu terasa seperti napas yang ditahan seluruh negeri. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang. Apakah akan lahir sebuah era baru atau tumpukan abu lagi? Keheningan menekan udara di depan gerbang istana. Ribuan rakyat berdiri rapat. Sebagian gemetar ketakutan, sebagian menatap penuh amarah. Di hadapan mereka, barisan prajurit kerajaan berdiri tegak, tombak berkilat diterpa cahaya matahari. Di atas kuda hitamnya, Jenderal Wira Atmaja menatap lurus ke arah Arya. Tangannya menggenggam gagang pedang tapi tidak segera bergerak. Wajahnya menyiratkan pergulatan batin. Di satu sisi ada sumpahnya pada raja yang kini berkuasa. Di sisi lain, ada nurani yang terkoyak setiap kali melihat darah rakyat tak berdosa mengalir. Arya, seru jenderal dengan suara menggelegar. Kau tahu perintah raja, siapapun yang menentang harus dimusnahkan. Jika aku biarkan kau melangkah, aku berkhianat pada tahtaku. Arya maju selangkah. Suaranya tegas namun tak meninggalkan kelembutan. Kau bukan berkhianat pada tahta, Wira. Kau hanya berkhianat pada seorang raja yang naik dengan darah saudaranya. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukan pemberontak, mereka rakyatmu. Jika pedangmu menghunus hari ini, kau akan dikenal sebagai algojo, bukan sebagai panglima. Bisik-bisik terdengar di antara prajurit kerajaan. Beberapa menunduk ragu. Mereka juga punya keluarga di desa. Mereka tahu penderitaan yang sama. Raja yang menyaksikan dari balkon istana berteriak, suaranya melengking penuh amarah. Wira, apa kau tuli? Habisi mereka. Bunuh Arya sekarang juga. Tangan Jenderal Wira bergetar. Pandangannya bergantian menatap sang raja, lalu menatap rakyat, dan akhirnya jatuh pada sosok Arya yang berdiri tanpa rasa takut. Ingatan masa lalu membanjiri benaknya saat ia masih muda, berjuang bersama ayah Arya untuk menegakkan negeri. Dengan satu gerakan mengejutkan, Jenderal Wira menjatuhkan pedangnya ke tanah. Suara logam yang menghantam batu bergema keras. Aku bersumpah pada negeri ini, bukan pada tirani, teriaknya. Prajurit kerajaan saling pandang. Beberapa segera mengikuti langkah panglima mereka, menjatuhkan senjata, menolak menebas rakyat. Sorak-sorai bergema dari lautan manusia. Namun sang raja tidak tinggal diam. Wajahnya memerah, matanya membelalak penuh kebencian. Pengkhianat! Semua pengkhianat! Kalian memilih berdiri bersama mayat berjalan daripada raja sah kalian. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengakhirinya. Ia mengangkat tangan, memberi tanda pada pasukan khusus yang bersembunyi. Dari balik dinding, puluhan pemanah muncul, menarik busur mereka dengan panah berapi. Api berkobar di ujung anak panah, siap meluncur ke arah rakyat yang tak bersenjata. Arya menatap langit lalu berteriak lantang, rakyat berlindunglah. Jangan biarkan mereka memadamkan harapan kita. Panah-panah dilepaskan bagai hujan api yang menyalakan teriakan dan jeritan. Ki Jagat segera mengangkat tameng besar, melindungi Arya dan beberapa orang di sekitarnya. Beberapa rakyat jatuh, tapi sebagian berhasil menghindar ke balik perisai-perisai kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Pertempuran pun pecah di depan gerbang istana. Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Sebagian besar prajurit kerajaan justru membalikkan pedang mereka, melindungi rakyat dari panah istana sendiri. Barisan kekuasaan pecah dari dalam. Di tengah kekacauan itu, mata Arya bertemu dengan mata adiknya di balkon. Dua saudara, dua takdir, dua jalan yang dipisahkan oleh darah dan ambisi. Ini baru permulaan, gumam Arya lirih. Meski di dalam dadanya api tekad menyala semakin besar.